Yesus berkata, bukan ente. Yesus loh, Yesus, bukan ente. Jangan kau panik. Yesus kau tanyakan, bukan Kristen. Kalau Kristen itu menyembah ciptaan Tuhan yang keluar dari kubur. Beda. Ini kau tanya Yesus. Jadi saya jawab sesuai dengan ucapan. Jawab pertanyaan. Makanya kau diam. Kamu ngomong apa? Yesus, diam. Dengarkan. Matamu matamu arahkan ke Matius 11 nomor 25. Tuhan kau yang kau sebut Yesus itu berdoa kepada Tuhanku. Apa kata Tuhanmu? Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuh, itu sampai situ dulu ya. Nah, Nabi Muhammad di dalam Al-Quran juga menyembah kepada Tuhan langit dan bumi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardu. Nabi Muhammad, dengar. Nabi Muhammad menyembah, berdoa kepada Tuhan langit dan bumi. Yesus berdoa, bersyukur kepada Tuhan langit dan bumi. Kristen berdoa kepada Tuhan yang keluar dari kuburan. Beda toh? Beda kelas. Nah, silakan. Oke. Silakan. Zuma, kamu saya tanya apa, kamu jawab apa? Itu kan di Matius 11 ya. Sebentar. Kamu tangkap dulu dong pertanyaan saya. Di Matius 11 ayat 27 di situ Tuhan Yesus bilang, "Tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa." Oke. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus ini, apakah Muhammad itu mengenal Allah yang benar itu? Hei, Yesus berkata sebelum ada Nabi Muhammad, cupu. Apa sih orang ini? Itu perkataan Nabi Muhammad belum ada, Kut. Muhammad kenal tidak? Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Tadi ayat yang kubacakan itu apa? Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Itu ayat. Apa? Ayat. Itu apa? Di ayat apa? Bahwa Jelaskan. Allah yang menyatakan diri kepada Nabi Muhammad itu adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi itu cuma satu. Berarti Tuhan langit dan bumi itu cuma satu, bukan tiga. Matius 11 ayat 27 bohong. Astagfirullahaladzim. Apa? Berarti Matius 11 ayat 27 itu bohong. Matius 11 itu semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Dan orang yang sekarang sabar. Dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Muhammad kenal Bapa tidak? Berdasarkan itu, Muhammad kenal Bapa tidak? Kalau yang disebut Bapa di sini adalah Tuhan langit dan bumi, jelas kenal. Kenal dari mana? Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak. Kau baca, coba kau baca kalimat terakhir Yesus itu. Kau baca. Dan orang yang kepadanya Yesus berkenan menyatakannya. Berarti Yesus mengajarkan kepada muridnya untuk mengenal Bapa. Berarti sudah banyak orang yang mengenalnya, karena Yesus mengajarkan kepada orang yang kepada dia berkenan. Hanya lewat Tuhan Yesus itu dikenal Bapa yang benar. Nah, sekarang menurut Yesus Bapa itu siapa? Sekarang Bapak Yesus itu mengatakan Yesus itu Bapa itu siapa? Gak usah kemana-mana dulu. Saya tanya kamu. Kita sedang membahas. Sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus Bapa itu siapa? Nah. Coba saya tanya kamu. Sebentar dulu, sabar dulu. Ayo. Kamu tidak bisa jawab, kamu kutendang bawa, kutendang kau sampai kau masuk di kloset gereja. Kutanya dulu kau sekali lagi. Menurut Yesus, jawabanmu Bapak apa itu dari pertanyaan saya? Silakan. Anda kan bertanya bahwa jawabanmu apa? Berdasarkan Matius 11 ayat 27 di situ, jawaban Muhammad saya kenal tidak Bapa yang benar. Dengarkan saya. Kalau yang Yesus sembah itu di dalam Matius 11 nomor 25, Tuhan langit dan bumi, maka Nabi Muhammad mengenalnya dengan sebutan Allah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang untuk membuktikan itu, bagaimana membuktikan Muhammad mengenal? Sebentar dulu. Jangan kau katakan tidak mungkin. Jangan kau mengatakan tidak mungkin mulut kau itu. Sekarang pertanyaan saya balik bertanya. Menurut Yesus, wujud nih. Saya tanya wujud nih.
Wujud Bapa itu seperti apa? Inilah teman-temannya. Karena si Zuma Sekarang. nggak berani, nggak. Loh, gantian kita supaya kita buktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad itu sama. Sekarang kau tunjukkan wujud Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya menurut Yesus. Nggak berwujud. Allah itu roh. Tidak berwujud. Tuhan yang umat Islam berwujud nggak? Nggak tahu. Saya bukan Islam. Karena tidak ada, kau tidak bisa menunjukkan. Sama seperti Tuhannya Yesus tidak berwujud dalam bentuk makhluk. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang Yesus bagi Kristen Tuhan nggak? Tuhan. Berwujud nggak? Berwujud nggak? Oke. Saya bisa jawab. Oke. Kamu bisa diam. Kok oke? Nggak, Kok bisa saya bisa jawab? jawab. Langsung Kamu aja. bisa diam nggak? Yesus Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, Zuma. Kamu bisa diam nggak? Saya jawab. Bisa. Saya ulang makanya pertanyaan dia saya. jawab. Saya ulang Oke. pertanyaan saya. Iya, makanya kamu diam, saya Yesus jawab. Tuhannya Kristen berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Iya, kamu diam, saya jawab. Yesus yang Enggak. punya biji sakar itu, Tuhannya Kristen itu berwujud nggak? Oke, kamu diam, saya jawab. Bisa nggak? Saya ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang lagi, sekali lagi ya teman-teman. Kalau dia nggak jawab, tendang ke neraka. Masih ada orangnya? Udah hilang? Udah mati? Halo Bang Suma. Tunggu dulu, yang tadi itu mana dia? Udah mati? Udah masuk ke polsek gereja? Udah Abang Nah, tenang. saya simpulkan, nanti Dinda Dito ambil alih. Dengarkan saya simpulkan dulu. Ini kalau saya udah tutup, saya mau ibadah. Dengarkan. Tuhan yang disembah Yesus tidak berwujud. Tuhan yang disembah oleh umat Islam tidak berwujud. Ini kita bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Dengan demikian, ketika orang Kristen mengatakan Tuhannya berwujud pakai sakar dan anus, berarti Tuhannya Yesus adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh umat Islam, sedangkan Tuhannya Kristen adalah Tuhan yang berbeda dengan Tuhan yang disembah Yesus. Tuhannya Kristen ada biji sakarnya. Kalau dia nggak mandi bisa kena kurap. Demikian untuk sementara, silakan diambil alih saudara-saudara. Kita sudah buktikan bahwa Bentar dulu, Bang Suma. Tuhan yang Bentar disembah dulu. oleh Kristen adalah manusia makhluk, punya biji sakar, sedangkan Tuhan yang disembah Yesus adalah bukan makhluk yang tidak berwujud. Demikian. Bagaimana Salam tauhid, kalau salam satu Tuhan. Silakan diambil